Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa ila jami'il ma'arifil kutubil ladzina ta'allamna wa 'allamna bi'ulumihim. Summa khususan ma'arifil kitab syumul iman. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Ta'ala Bandan Al-Jari. Allahumma inna nas'aluka bi hurmatihim wa barakatihim an tulhimana wa an tubhimana wa an tu'allimana wa an tanfa'ana bi'ulumihim naf'an mubarakan lana wa li dinina wa lin nasi ajma'in. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Mudah-mudahan dengan berkah yang Allah limpahkan kita diistiqomahkan dalam ta'lim ini sehingga sampai tamat kita mengaji dan mengkaji ini kitab. Ini namanya risalah, kitabun shaghirun, kitab kecil. Dengan walaupun kecil antep. Kenapa antep? Karena walaupun kecil ini dia membahas masalah dasar agama. Sehebat apapun ibadah seorang hamba, kalau pemahaman ilmu tauhidnya enggak kokoh berdasarkan ilmunya, maka ibadah tersebut hampa. Ibarat kalau umpama boleh dibahasakan, tauhid itu seperti pondasinya sebuah bangunan. Dan katakanlah atapnya itu sholat, dindingnya zakat, lantainya puasa, gitu. Dan pondasinya adalah keimanan dengan berdasarkan ilmu tauhid. Maka sehebat apapun sebuah bangunan, secakap apapun instruksinya, dan sehebat apapun insinyur yang dibayar untuk membuat itu bangunan, kalau pondasinya tidak kokoh, kalau pondasinya tidak diperhatikan dengan seksama dan teliti, yakin bangunan tersebut tidak akan mampu bertahan lama untuk berdiri. Begitulah fungsi ilmu tauhid kepada seorang muslim. Tatkala dia sudah memahami ilmu tauhid, maka seluruh amal ibadahnya akan melekat kepada imannya. Karena waqul rabbaka hatta yatiyakal yakin. Ibadah itu tujuannya untuk supaya keyakinan, ada yakin dalam hatinya. Sama seperti kita mempelajari ilmu fikih. Seseorang umpama dia beribadah ibadah sholat, yang kemudian dalam ibadah sholatnya dia tidak paham betul bagaimana tentang ilmu sholat, maka ibadah seorang hamba ini ruku sekedar ruku, sujud sekedar sujud, jauh daripada memahami makna perbuatan dan ucapan yang ada di dalam sholat. Maka boleh dikatakan ibadah seorang hamba ini dia melakukan ibadahnya tanpa ada keyakinan. Ini kitab namanya kitab Syumul Iman, yaitu kitab yang membahas tentang masalah cabang-cabang iman. Ternyata iman
iman itu bulat. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi min Allah taala. Jadi dalam bab iman tidak ada iman setengah, tidak ada seperempat iman, tidak ada setengah iman. Iman itu bulat percaya kepada adanya Allah. Nanti yang mengalami naik turunnya iman adalah cabang-cabang dari iman. Nah, disinilah dibahas oleh kitab ini karangan Al-Imam Nawawi bin Umar Tahala Banten Al-Jawi Indonesia. Berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, imanuna bid'un wa ainun syubbatan yastaqbilanha ahlu fadlin ya'tu. Bahwasanya bahasa bid'un wa ainun syubbatan adalah cabang, 77 cabang iman yang setiap kita mengaku beriman kepada Allah sehingga kita dikatakan seorang mukmin, maka mesti tahu iman ini cabangnya apa saja. Nah, disinilah akan dibahas dan insya Allah setiap pertemuan kita bahas satu cabang. Setuju? Takut saya pulang ya. Bismillah. Kitab ini juga dibahas. Jadwal saya di Citra sudah hampir pertengahan kitab, kalau nggak salah sudah 33 lebih cabang iman, karena ini udah lama mulainya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam percislah begini, beliau kumpul-kumpul dengan para sahabat. Tetapi kumpulnya Nabi beda sama kumpulnya kita. Kita mau kumpul-kumpul ngalor ngidul, kumpul-kumpul bahas sana, kumpul-kumpul bahas berbagai macam segi kehidupan yang ujung-ujungnya mah dunia. Tapi kumpulnya baginda Nabi dengan para sahabat benar-benar mempunyai nilai ibadah dan ilmu, sehingga para sahabat itu berkumpul dengan Nabi itu ada saja ilmu yang didapatkan. Bahkan istri-istri para sahabat tatkala suaminya pulang ke rumah, beda yang ditanya sama bini kita apa yang di rumah. Kalau istri sahabat, begitu sahabat pulang ke rumah yang ditanya apa? Bang, hari ini dapat berapa hadis dari baginda Rasul? Istri sahabat, Pak, nanyanya begitu. Bang, hari ini dapat berapa hadis dan berapa hafal yang kau hafalkan hadis dari baginda Rasul? Istri zaman dulu, Pak, istri sahabat nanyanya begitu. Beda apa mirip Pak bini kita? Kalau kita mau keluar, pasti bini kita apa yang ditanya? Bang, gimana usaha lancar? Bang, gimana bisnis goal? Bang, hari ini berapa bawa juta? Bang, itu saja yang ditanyakan. Tapi istri para sahabat yang ditanyakan ketika suaminya pulang ke rumah, yang ditanya adalah, Bang, berapa hadis yang kau hafal? Hampir seharian kau bergaul dan berteman dengan baginda Rasul. Maka mereka pada istrinya ikhlas, yang penting pulang bawa hafalan hadis. Tuh. Nah, ketika asik kumpul-kumpul baginda Rasul
"Shadaqta ya Muhammad, benar kamu." Sampai para sahabat itu timbul pertanyaan yang meningkat. Ini orang tidak diundang, dia datang, tidak tahu dari mana, yang kemudian dia bertanya. Begitu Nabi menjawab, dia katakan, "Shadaqta, benar ente Muhammad." Seolah-olah nih orang sudah tahu, cuma ngetes aja baginda Nabi. Yang kemudian orang itu bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil Islam." Coba kasih tahu sama saya apa sih itu Islam. Baginda Nabi, "Anta syahada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas shalah wa ita'az zakat wa tasumma Ramadan wa hibbul baita man istata'a ilaihi sabila." Itu adalah Islam, kata baginda Nabi. Orang itu jawab, "Shadaqta, ente bener lagi Muhammad, enggak salah, itu Islam." Kemudian orang itu bertanya lagi, "Ya Muhammad, akhbirni anil ihsan." Muhammad, coba kasih tahu sama saya apa sih dimaksud dengan ihsan. Kalau kau sudah menerangkan tentang iman, kau sudah menjelaskan tentang Islam, pengen tahu yang ketiga apa sih dimaksud dengan ihsan. Nabi menjawab, "Antabudullaha ka'annaka tarahu, fa ilam tarah fa innahu yarak." Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihat Allah. Andaikan kata kamu tidak mampu melihat dan merasakan kehadiran Allah tatkala kamu ibadah, fa innahu yarak, sesungguhnya Allah Maha melihat kamu. Itulah ihsan. Lagi-lagi itu orang ngomong, "Shadaqta, bener ente Muhammad, enggak salah." Pertanyaan terus sampai bertanya tentang hari kiamat, sampai bertanya ciri-ciri kiamat. Inilah cikal bakal terbentuknya daripada rukun iman dan rukun Islam. Sehingga kita tahu batas apa saja rukun iman, apa saja rukun Islam berdasarkan hadis sahih ini. Nah, dengan berdasarkan inilah cikal bakal pembahasan para ulama tentang bagaimana menafsirkan iman kepada Allah, tentang bagaimana ulama menjelaskan iman kepada malaikat Allah. Disinilah dalam kitab kecil ini dibahas. Maka poin pertama dalam pertemuan ini, Al-Imam Nawawi mengatakan, wa syubatul awal, cabang yang pertama yaitu al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun la syarika lahu faradun la misla lahu samadun li anna lahu azaliyun qaimun abaliyun daimun la awala li wujudihi. Poin pertama yang kita bahas adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Poin pertama, apa bagaimana mana iman kepada Allah? Al-imanu bi anna Allah ta'ala wahidun. Yang pertama, meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu wahid. Wahid bukan satu. Satu itu ahad. Wahid itu ulama sepakat menafsirkan kata wahid tidak ada dua, tidak ada tiga, yaitu esa. Wahid itu Allah Maha Esa, gitu. Kalau satu nanti ada temannya dua. Makanya satunya Allah beda dengan satunya makhluk. Ini saya punya HP satu, tapi satunya HP ini tergabung dari beberapa unsur, kemudian dia bisa dikatakan satu. Betul Pak ya? Gitu. Satu memang HP, saya tanya ke Bapak, "Pak, HP saya berapa?" "Satu Pak Ustadz." Tapi satu buahnya HP saya ini itu gabungan dari berbagai macam unsur. Ada besinya, ada plastiknya, ada kabelnya, ada batu baterainya. Begitu dikemas sedemikian rupa baru disebut satu sebuah HP. Yang kemudian saya mengatakan, "Ini berapa Pak?" "Ini satu." Satu jari saya ini adalah gabungan dari berbagai macam unsur yang kemudian dia terbentuk menjadi satu jari. Unsurnya di dalamnya ada tulang, ada darah, ada daging, ada urat, berbagai macam, dan dibungkus dengan kulit, baru kemudian dia disebut dengan satu. Nah, esaknya Allah, wahidnya Allah, bukan seperti satunya makhluk. Gitu. Nah, kalau dia terbentuk dari berbagai macam unsur,
Kalau nanti wahid esanya Allah kita menganggap bahwa Allah itu satu, berarti nanti pertanyaan akan meningkat, berarti Allah ada dua, ada tiga, ada empat. Dalam ilmu tauhid disebut ada yang namanya daur, ada yang namanya daur, ada yang namanya tasalsul. Apa daur? Daur itu adalah perputaran. Allah satu menciptakan Allah dua, menciptakan Allah tiga, menciptakan Allah empat. Allah sama Allah saling menciptakan. Itu namanya daur, perputaran, dan tidak ada ujungnya. Dan dalam ilmu tauhid esanya Allah itu bahwa mustahilun, itu adalah hal yang mustahil. Tuh. Terus kalau Allah satu, dia membutuhkan berbagai macam unsur, maka nanti akan berlaku yang namanya hukum tasalsul. Apa tasalsul? Hukum rantai. Satu sama lain saling membutuhkan. Allah pertama membutuhkan Allah kedua, Allah kedua membutuhkan Allah ketiga, membutuhkan Allah keempat, dan tidak ada ujungnya. Kalau Allah Tuhan saling membutuhkan kepada Tuhan, kapan dia ngurus makhluk? Maka itu semua adalah hal yang mustahil. Allah ehad, Allah satu, Allah esa bukan bagian dari berbagai macam unsur, dan Allah esa bukan bagian dari yang lain. Nah, pertanyaan-pertanyaan kepada zat Allah inilah yang dilarang para ulama untuk jadikan tafakur, karena dibolehkan kita tafakur kepada makhluk ciptaannya. Jangan sampai memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup kita meyakini bahwa Allah adalah esa, yaitu Allah huwallazi, gitu, az-zatu al-wajibul wujud al-mutasifu bisifatil kamalat wa munazzahun an kulli naqsin bi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah adalah az-zatu, zat, al-wajibul wujudi, yang wajib adanya. Inilah fondasi dasar iman kita, bi annallaha ta'ala wahidun la syarika lahu liwujudihi. Allah tidak butuh teman untuk supaya dia ada, karena Allah mustahil terkena hukum daur dan mustahil terkena hukum tasalsul. Hukum berputar dan hukum merantai itu mustahil bagi zat Allah. Nah, dikarenakan bahwa Allah itu esa, berdiri sendiri, tidak memerlukan sesuatu apapun untuk adanya, maka bagi Allah, esanya Allah itu adalah wahidun, dia bersendiri sendiri, la syarika, tidak perlu teman untuk supaya Allah ada. Kalau bahasa pondoknya begini, Allah teh aya, teu aya mimitina, teu aya tungtuna. Allah teh aya, teu butuh kanu ngayakeun, teu butuh kanu tempat. Allah teh aya. Kalau bahasa kita mah, Allah itu ada. Adanya Allah tidak butuh kepada yang mengadakan. Allah itu ada. Adanya Allah tidak butuh kepada tempat. Allah itu ada. Adanya Allah tidak butuh kepada ketergantungan supaya dirinya ada. Gitu. Maka sifat daur dan sifat tasalsul di dalam ilmu tauhid itu ditolak. Kenapa? Karena itu merupakan sesuatu yang mustahil. Jadi kalau umpama Allah tersifati sifat makhluk, yang mana untuk esanya Allah tersifati sifat makhluk, kalau makhluk untuk ada, dia perlu diadakan. Karena adanya makhluk awalnya tidak ada, yang kemudian baru ada. Gitu. Sedangkan Allah la awala wala akhirah. Allah itu adanya tidak ada awal, tidak ada akhir. Karena tidak ada awal dan tidak akhir, maka la awala tidak berlaku hukum daur, la
Bukan sebaliknya Allah butuh kepada makhluk. Bahkan dalam kitab tauhid yang lebih besar dikatakan penafsiran bahwa makhluk butuh kepada Allah. Pernah saya katakan bahwa dari seluruh ayat-ayat Allah yang Allah turunkan, dari peringkasan sampai dari 30 juz kemudian diringkas menjadi basmalah, yang kemudian diringkas menjadi ba, dan ada satu titik yang ada di bawah huruf ba, dan satu titik itulah yang menjadikan penyebut huruf itu huruf ba. Dan titik itu nanti berbicara di akhirat, ana aqatul wujudi al mustamidu mini, aku adalah satu titik yang ada di bawah huruf ba. Al mustamidu mini, seluruh makhluk nanti butuh kepada aku, bukan Allah butuh kepada makhluk. Qaimun abadiun daimun, sudah qaim yang kemudian abadiun yang kemudian daimun. Ini tiga lafaz yang menguatkan akan wahidnya Allah. Wahidnya Allah itu qaimun, dia berdiri sendiri. Wahidnya Allah itu abadiun, dia abadi, enggak pernah mati. Wahidnya Allah itu azaliun, la awala, tidak ada awalnya. Jadi wahidnya Allah, dia terlingkup oleh sifat qadim, dia terlingkup oleh sifat qaim, dia terlingkup oleh sifat abadiun, dia terlingkup oleh sifat azaliun. Seluruh sifat kekal abadi ini menunjukkan itulah Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menciptakan seluruh alam. Maka di dalam seluruh pembahasan ilmu tauhid tidak terlepas daripada yang disebut aqaid iman. Aqaid iman. Jadi kalau dunia santri, kalau aqaidnya iman itu ada 50 perkara, 20 yang wajib di Allah, 20 yang muhal di Allah, 1 yang boleh di Allah. Jadi jumlah 41. 4 yang wajib di
Begitu Sayyidina Umar meninggal dunia, maka Sayyidina Ali bener nggak nih perkataan Sayyidina Umar, katanya mau melawan malaikat. Begitu sudah dimakamkan Sayyidina Umar, Sayyidina Ali nggak langsung pulang Pak. Yang lain pada pulang, Sayyidina Ali nungguin lah. Begitu Sayyidina Ali nungguin, terjadilah dialog. Bener ditanya Pak Sayyidina Umar, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Ditanya lagi malaikat. Kata Sayyidina Umar, "Tampang ente kok serem amat." "Iya, saya penanya malaikat dalam kubur. Cobalah ganti casing sedikit enak dipandang lah." Kata Sayyidina Umar, "Kau nggak tahu berhadapan dengan siapa?" "Siapa ini?" "Saya Umar." Umar. "Iya, jawaban saya. Man rabbuka? Siapa Tuhanmu?" Hampir setengah umurku aku membantu Rasulullah untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi. Kau tanya tentang bagaimana aku mengenal Tuhanku? Nggak sopan. Hah? Malaikat balik ke Allah. "Ya Allah, ada hamba bernama Umar. Katanya dia membantu Rasulullah SAW menegakkan kalimatmu di muka bumi." "Oh iya, udah itu nggak usah tanya, itu Umar Ibnul Khattab." Tuh. Bahkan dikisahkan juga ada ulama yang namanya ulama ahli nahwu bernama Imam Sibawi. Beliau ini terkenal Pak di kalangan para ulama itu, Imam Sibawi. Ya, begitu ditanya tentang man rabbuka, malaikat ditanya lagi sama Imam Sibawi. "Bentar, malaikat. Tanya man rabbuka, siapa Tuhan?" Ditanya lagi sama Imam Sibawi. "Man itu kalimat apa, malaikat? Apa isim mufrad, apa isim tasniyah, apa isim mausul itu man?" Saya mau tanya, kata malaikat, "Gua mau kagak ngaji." Gua mau kagak ngaji itu kalimat apa pokoknya sama Allah itu sama Tuhan gua ibarat bahasa suruh nanya itu aja kan. Udah, kalau nggak bisa jawab nggak usah nanya. Jadi sebelum saya terangkan man rabbuka siapa Tuhanmu, saya mau tanya, man itu tarkibnya siapa kalamnya jadi apa? Apa jadi mubtada? Apa jadi khobar? Apa khobar muqaddam? Apa mubtada muakhar? Kalau umpama dia kalimatnya termasuk kalimat apa? Apa isim mufrad, tasniyah, mausul? Apa isim nakirah? Jawab dulu malaikat. Malaikat gua kagak ngaji, jangan ditanya. Adik malaikat Pak, kamu ditanya. Makanya berharap kita belajar ilmu tauhid, balik nanya ke malaikat Pak. "Kamu nggak tahu, saya di dunia udah ngaji 77 cabang iman." Begitu Pak, 77 cabang. Kenapa bisa? Insya Allah bisa kalau orang soleh Pak. Apalagi dia paham ilmu tauhid. Kenapa? Karena ulama banyak mencontohkan kisah seperti ini, dan kisah seperti ini masyhur di kalangan ulama. Coba lihat menakib para wali Allah, para ulama. Bahkan yang menurut kita mustahil, bagi para wali Allah tidak mustahil Pak. Karena sudah bahasanya seucap nyata. Coba kalau kita lihat menakib Syekh Abdul Qadir Jailani Pak. Ketika beliau sedang berjalan-jalan, kalau bahasa kita malah cari angin, yang kemudian beliau menemukan dua orang sedang bertengkar pendapat. Yang satu mengatakan bahwasannya nabinya lebih afdol daripada orang ini, orang Yahudi mengatakan nabi saya lebih afdol, bahkan saya akan menjadi Tuhan. Siapa itu? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Kata orang Muslim, "Oh enggak, nabi kami lebih sempurna, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah khatamun nabiyina wal mursalin, penutup para nabi dan para rasul." Ngotot Pak, adu omong, nggak bisa. Coba lihat, adakah kisah Nabi Muhammad menghidupkan orang mati? Kata ditanya begitu, "Kok tak ada? Karena nabi kami bisa menghidupkan orang mati, makanya kami akan jadi Tuhan." Begitu Pak. Berantem dia, lewatlah Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Tuhan, "Syekh, ada apa Pak? Mas, ada berantem." "Begini Pak, begini. Oh, jadi masalah main hidup-hidupan doang." "Iya." "Oke, gini dah. Nih," kata Syekh Abdul Qadir Jailani, "saya ini umatnya Rasulullah. Nama saya Abdul Qadir dari kampung Jailani. Saya ini umatnya Rasulullah dan mahabbah kepada baginda Rasulullah SAW. Bagaimana kalau nanti saya Abdul Qadir bisa menghidupkan orang yang telah mati? Apa kamu beriman kepada Muhammad Rasulullah SAW?" Kata orang itu, "Iya, saya iman. Janji." Kata Tuhan Syekh Abdul Qadir,
Ini nih. Ini udah tua banget nih. Udah tua banget di kuburan nih, ratusan tahun ini. Oke. Kau saksikan kalau kau sudah janji kalau aku bisa membangkitkan ini orang mati kau akan beriman kepada Muhammad Rasulullah. Iya. Seketika Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, "Kum ya ahlal kubur, bangkit kau wahai ahli kubur." Itu kuburan Pak terbelah. Keluar seorang perempuan sambil nari-nari. Ternyata ini perempuan mantan artis Pak. Sambil nari-nari itu perempuan. Kaget itu pucat mukanya dia. Pucat mukanya dia, benar ini. Dan yang lebih dahsyatnya, Syekh Abdul Qadir Jailani membangkitkan dan membangunkan orang telah meninggal dunia bukan seperti kalimat yang Nabi Isa alaihissalam. Kalau kalimat yang Nabi Isa alaihissalam bagaimana? Kum biiznillah. Bangun kamu, hidup kamu, bangkit kamu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani, kum biizni. Bangkit kamu, bangun kamu, hidup kamu dengan izin aku. Tuh Syekh Abdul Qadir Jailani. Bangun itu orang Pak. Begitu dibangun hidup kembali, sudah. Kemudian diperintahkan lagi itu jenazah suruh masuk lagi, rapat lagi. Yang kemudian orang itu bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kalau masalah karomah keajaiban itu semua kehendak Allah. Tapi kalau masalah pangkat derajat, tetap sehebat apapun para wali Allah masih di bawah telapak kaki baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdul Qadir Jailani itu disebut kutub robbani somadani, adalah rajanya para wali seluruh dunia. Kenapa? Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, ketika baginda Rasul ingin menaiki buraq, itu buraq tiba-tiba bertanya kepada baginda Rasul, "Ya Rasulullah, ya buraq, sebelum kau menaiki aku minta satu permintaan. Apa? Nanti setelah aku ini akhir zaman, doakan supaya aku bersamamu nanti di surga." Kata Rasulullah, "Iya buraq, nanti kau masuk ke surga dan bertemu aku." Akhirnya buraq itu Pak senang. Kalau kita senang apa yang mekar? Hidung. Buraq itu Pak badannya besar Pak. Lihat dalam kitab Kisahul Mi'raj Pak, kitab kecil seperti ini. Itu buraq menjadi besar sehingga baginda Rasul pas kita untuk menaik. Buraq kenapa kau jadi besar? Aku senang karena kau nanti menjamin aku masuk surga ya Rasulullah. Senang badannya jadi besar Pak. Kalau kita kan hidungnya mekar. Akhirnya baginda Rasul, bagaimana aku naik? Tiba-tiba datanglah ruhnya, Ruhul Kudus, Syekh Abdul Qadir Jailani, ruh sucinya. Syekh Abdul Qadir Jailani dia dongkok di hadapan buraq, yang kemudian baginda Rasul kata Syekh Abdul Qadir, "Ya Rasulullah, letakkan kakimu di atas pundukku." Akhirnya baginda Rasul meletakkan kakinya di atas pundak ruhnya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan baginda Rasul mengatakan, "Wahai Abdul Qadir, nanti seluruh para wali Allah, kekasih Allah yang ada di muka bumi itu berada di telapak kakimu sebagaimana kakiku berada di pundakmu." Begitu kata baginda Rasul. Akhirnya baginda Rasul naik buraq. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani begitu beliau di